tradisi ini sangat penting ya, karena itu merupakan budaya leluhur kita dari zaman dahulu untuk dilestarikan sih menurut saya. Hajat Bumi Keramat Ganceng adalah agenda tahunan yang diselenggarakan setelah Idul Adha di daerah Pondok Ranggon, Jakarta Timur. Acara berlangsung selama 2 hari, dimulai dari malam Jumat. Puncak acara di keesokan harinya adalah arak-arakan membawa berbagai hasil bumi dan kepala kambing yang sudah disembelih. Arak-arakan berjalan dari Keramat Ganceng mengarah ke perempatan Harja Mukti Depok dan berakhir di Keramat Ampel. Kepala kambing ditanam di setiap batas wilayah Pondok Ranggon. Warahmatullahi wabarakatuh. Karena orang kedatangan dulu orang di Keramat Ganceng dengan wilayah di Maroka, Baparasa. Antara masyarakat yang ada di sebelah utara dan sebelah selatan itu intinya kalau di kami itu harus guyup, tali silaturahim harus tetap terjaga, dan kita mempunyai moto asah, asih, dan asuh. Diharuskan kepala kambing tidak boleh diganti dengan kepala hewan yang lain. Setiap perbatasan kampung itu menandakan atau mencirikan bahwa kita selaku umat manusia harus membuang jauh-jauh sifat hewani. Penggunaan pemakaman Keramat Ganceng sebagai lokasi untuk memulai arak-arakan sedekah bumi memang sudah berlangsung sejak ratusan tahun lalu. Menurut kepercayaan masyarakat setempat, Keramat Ganceng merupakan tempat yang istimewa karena pernah menjadi tempat berkumpulnya para tokoh sakti di masa lalu. Di antaranya menjadi petilasan dari leluhur yang disebut Mbah Uyut dan Mbah Kudung, orang yang pertama kali mensyiarkan Islam di daerah Pondok Ranggon dan sekitarnya. Sementara asal-usul penamaan Ganceng disematkan warga dari nama juru kunci makam yang pertama, yaitu Uyut Ganceng. Anehnya, tak banyak yang tahu jika makam Uyut Ganceng sebenarnya justru berlokasi di belakang rumahnya, berjarak 1 kilometer dari Keramat Ganceng. Tokoh-tokoh masyarakat, ya, kongkong saya, orang tua saya, karena regenerasinya keturunannya masih belum banyak, Mas. Artinya bahwa kalau tidak salah bapak saya pun baru keturunan kelima. Dan Uyut Ganceng berarti masih keturunan kedua gitu, karena dari orang tua Uyut Ganceng kesananya udah binpulan. Juru kunci pertama itulah adalah Uyut Ganceng. Makam Uyut Ganceng nampak berbeda karena tepat di samping makam tersedia kasur dengan beberapa kursi dari jati lengkap dengan mejanya. Segelas air putih diletakkan di atas meja, sedangkan minuman dengan warna tertentu posisinya dekat dengan pusara makam. Memang terasa janggal, memancing tanya bagi para pengunjung makam. Apakah maksud dari semua ini? Itu penghargaan dari anak cucu aja. Jadi seolah disiapkan tempat tidurnya kalau udah pulang. Kalau orang ke dalam mengasuh tuh orang apa kan takut pegal apa di besar bangku kan. Untuk orang-orang yang jarang kan. Minuman air kata orang tua dulu kalau di rumah itu pasti ada air. Kalau di rumah paling tidak ada air putih. Itu apa? Itu kesukaan dia. Orang pada bawah itu orang kesukaan dia. Sebagai tokoh yang dituakan semasa hidupnya, Uyut Ganceng memiliki benda peninggalan berupa tongkat. Menurut keturunan dari Uyut Ganceng, dengan tongkat inilah beliau membersihkan makam para wali dari serpihan benda-benda tajam yang membahayakan, agar tidak terinjak oleh para peziarah. Peristiwa aneh pun terjadi ketika sang juru kunci mendekat ke arah tongkat yang tergeletak di kasur. Ekspresinya menjadi aneh, penuh kesedihan. Seakan ada sosok tak kasat mata yang hadir beruluk salam. Ya, ini kan punya dia mesti tahu tempatnya gitu maksudnya. Supaya ada di dia tempatnya, barangnya ada di dia. Dia itu seolah dari datang seolah saya merasakan hawanya apa ya.
auranya. Kayaknya ya perasaannya sedih gitu, sedih. Soalnya kita ingat sama dia gitu. Jadi itu nggak bisa tahan tuh, nggak bisa. Menurut cerita di masyarakat, Uyut Ganceng diyakini berilmu tinggi dan memiliki banyak kelebihan. Tak sedikit warga Pondok Ranggon yang datang ke rumah Uyut Ganceng untuk mengobati sakit yang dideritanya. Jika sedang berada di dekat Uyut Ganceng, pantang untuk berkata-kata sembarangan, apalagi dibarengi dengan sumpah serapah. Karena apa yang terucap dari mulut Uyut Ganceng akan segera menjadi kenyataan. Aduh kan sepi kampung, nggak ada mobil, nggak ada apa. Nanti mobil juga ke sini nih, sampai ke sini mobil nih katanya. Kejalan mau banyak mobil ke kebun nanti mah. Kita nggak percaya, bocah nggak percaya loh sama kecil. Jangan ngomong itu. Wah sekarang bener kan? Beliau tidur segitu banyak nyamuk, hanya beliau yang nggak kena nyamuk. Sementara di makam Keramat Ganceng, suasananya tak beda dengan pemakaman umum di tempat lain. Terdiri dari banyak makam warga dari sekitar Pondok Ranggon. Agak jauh ke dalam kompleks makam akan nampak bangunan seperti rumah yang menjadi lokasi jejak peninggalan leluhur kampung Pondok Ranggon, yaitu Mbah Uyut dan Mbah Kudung. Lalu di manakah makam keduanya? Sampai sekarang masih menjadi misteri. Ya beliau itu dakwah aja, menyebarkan agama dan mengasuh manusia supaya manusia benar supaya selamat, kamu harus benar gitu. Manusia benar itu paling tidak yang utama kamu harus cari asah, cari asih, cari asuh itu pokoknya pesan dia harus pegang itu ngajinya. Menurut pengalaman spiritual dari para peziarah saat melakukan tirakatan, mereka kerap melihat penampakan dua orang lelaki paruh baya mengenakan pakaian layaknya ulama dari Timur Tengah. Apakah itu perwujudan dari Mbah Uyut dan Mbah Kudung? Tentunya sulit untuk dipastikan. Namun yang jelas, meski hanya berupa petilasannya saja, peziarah tetap harus berlaku sopan, tidak berbuat semaunya saja. Itu mah di depan mata kepala saya sendiri, gitu. Tegurannya merupakan bahwa di situ ada nampah. Di situ goyang sendiri, gumpak. Nah itu orang dari luar itu artinya jangan terlalu berlebihan, karena waktu itu dia bawa jamaah banyak melakukan ritual yang tidak masuk akal. Dia itu tahlil dan tahmidnya di luar kayak kita, dia terlalu banyak gerakan, pokoknya di luar rata-rata logika seperti kita wali sunnah wal jamaah lah, artinya jauh melenceng dari sifat itu. Bahkan dia sampai ya klinik sampai dia bawa dibarisin, terus sampai bawa keris, bawa tongkat dengan anak murid-muridnya. Nah mungkin leluhur kami nggak meridoi kalau permintaannya terlalu melebihi gitu. Ada orang meminta toga kali dia dapat gitu, katanya dia ngaku orangnya. Pas tengah malam udah lempar ke bawah dia gitu. Dia pagi lapor sama kita. Waduh, lah siapa nyuruh, kan nggak bilang sama gua. Kalau bilang sama gua kan saya kasih tahu nggak boleh. Menurut kisah yang berkembang di masyarakat, Mbah Uyut dan Mbah Kudung memang tak ada makamnya. Keduanya menghilang secara goib atau disebut juga moksa. Tak sembarang orang yang diberi izin untuk bisa masuk dan melihat petilasan dua leluhur kampung Pondok Ranggon itu. Namun atas izin keturunan dari Uyut Ganceng, pintu yang selalu terkunci akhirnya boleh dibuka. Mereka suci, akhirnya mereka tidak mau berkecimpung lagi dengan dunia, akhirnya mereka lebih baik memilih moksa atau meleburkan diri dengan alam kan gitu. Mbah Uyut ada. Dia pesan kalau nyari kau nggak usah tahu nama saya, panggil Mbah Uyut aja sama di sini dah. Menjaga hal yang kurang baik maksudnya. Dulu pernah ya, ini kurang baik itulah. Pintu petilasan Mbah Uyut dan Mbah Kudung memang hanya dibuka di hari-hari tertentu saja. Biasanya jika ada acara ngembang, menjelang hajat pernikahan warga setempat, pengantin akan menikah lalu masuk ke dalam untuk berdoa sekaligus meminta izin dan restu agar acara pernikahan berlangsung dengan lancar. Kita izin ke dalam dengan membawa hantaran tentunya. Ya kita kan dengan kita menghormati leluhur,
Ya besar harapan kalau kita berumah tangga kan cukup sekali dalam seumur hidup. Satu itu, kedua juga mungkin biar nanti anak keturunannya ya bisa menjadi anak yang soleh dan soleha, ya diharapkan dengan ya itu tadi menjadi keluarga sakinah mawadah warohmah. Kekeramatan dari petilasan Mbah Uyut dan Mbah Kudung memang dirasakan langsung oleh warga asli Pondok Ranggon. Mereka percaya jika kawasan situs dihuni oleh banyak entitas goib yang menjadi pengikut setia dari Mbah Uyut dan Mbah Kudung. Percaya tidak percaya, tentunya kembali pada keyakinan masing-masing. Saya pengalaman saya sendiri. Saya lagi berapa orang tuh, lagi serius, lagi usuh. Dia kayak sinar prat gitu. Ketika nggak ada, sinar kayak terang benar gitu. Kami warga masyarakat Pondok Ranggon khususnya itu kalau memang sudah tahu situ namanya Mbah Uyut, Mbah Kudung, leluhur kami namanya itu tidak boleh kita mentelisik lebih jauh. Konon katanya kalau kita sudah tahu rumah orang tua, jangan sampai kita tahu dalamnya rumah orang tua. Sebelum kedatangan Mbah Uyut dan Mbah Kudung, warga suku Sunda yang menetap di Pondok Ranggon masih menganut kepercayaan bawaan nenek moyangnya dahulu. Namun, setelah kedua tokoh ulama asal Banten ini singgah di tempat itu, banyak penduduknya yang kemudian tertarik belajar Islam. Apalagi metode dakwahnya sangat merangkul masyarakat lewat pendekatan yang tulus dan sarana hiburan wayang golek. Mbah Uyut, Mbah Kudung itu ada sepasang. Mbah Uyut itu yang laki-laki, kalau Mbah Kudung itu yang perempuan. Dia mungkin disepuhkan kali sama para wali dulu itu, dua kali. Kan yang ngobrol sih para wali, yang ngobrol sih untuk rencana mengembangkan agama Islam. Kan namanya Pondok Ranggon dan namanya. Coba mondoknya di sini, gitu berarti. Ini yang dipilih. Cuma kata yang dipilih sih kan setinggil. Tinggi kan, yang paling tinggi nih. Lewat tradisi hajat bumi keramat ganceng, rasa gotong royong dan semangat kekeluargaan tetap terpelihara. Begitupun dengan jasa-jasa dari para leluhur kampung yang selalu diingat dalam lantunan doa-doa kepada Tuhan semesta alam. Pembangunan Light Rail Transit atau LRT Jabodebek kerap menuai pro dan kontra. Biaya pembangunannya dianggap terlalu mahal. Namun bagi sebagian pihak, proyek LRT sangat penting karena bisa mengurangi kemacetan Jakarta yang menyebabkan kerugian sekitar 65 triliun per tahunnya. Proyek LRT Jabodebek dibagi dua tahap. Tahap 1 terdiri dari 3 lintas layanan, yaitu Cawang Cibubur, Cawang Kuningan Dukuh Atas, dan Cawang Bekasi Timur. Ditargetkan untuk mulai beroperasi di tahun 2022 ini. Pembangunan sarana pendukungnya pun dikebut, termasuk pembangunan sebuah stasiun LRT di wilayah Desa Jatimulya, Tambun Selatan, Bekasi. Kabarnya pembangunan fasilitas LRT di lokasi tersebut diiringi fenomena-fenomena aneh yang sulit diterima nalar manusia. Makam keramat yang tepat berada di belakang stasiun kerap dikait-kaitkan dengan peristiwa mistis yang terjadi. Apakah yang sebenarnya terjadi? Aku dengar sih makam beliau itu kan sakti. Jadi pernah juga waktu itu katanya mau digusur, tapi ternyata katanya pas lagi digusur itu nggak kelihatan makamnya, malah jadi belok. Ada dua perspektif yang saya lihat, di mana yang pertama yang pastinya kita melakukan ziarah kubur adalah mendoakan orang yang telah meninggal agar dia dijauhi dari api neraka, dihilangkan dari siksa kubur. Tapi yang kedua ini banyak orang yang menganggapnya berlebihan, diantaranya meminta kejayaan, kekayaan.
Kompleks makam Rawakidang semula akan terkena pembebasan lahan untuk pembangunan proyek LRT karena posisinya sangat strategis, tepat untuk jalur kereta. Makam-makam yang ada di dalamnya tentu saja terancam digusur. Masyarakat yang dipimpin tokoh setempat lalu mengajukan protes. Mereka menolak penggusuran karena menganggap makam Rawakidang adalah situs sejarah yang penting untuk dilestarikan. Keberatan masyarakat direspon dengan baik oleh pimpinan proyek. Mereka lalu melakukan pengecekan dan peneropongan. Anehnya, tidak diketemukan adanya makam. Masyarakat pun geger dan menganggap ada kekuatan goib yang turun tangan menjaga makam Rawakidang. Proyek pembangunan LRT lalu dialihkan Serong ke selatan menghindari kawasan makam. Proyek terakhir LRT ini batas bukan beringin. Kita diminta mau dibebaskan, kita dirislah, ditukar ke sana agar bangunan dia lurus. Tapi ini kan bangunan ini karena nggak bisa di pasukan merah, dikeker sama tenaga lokal, nggak nembus. Kemudian manggil dari Australia. Hasilnya atas bawah sama. Apa yang nampak? Taman bunga. Nah, artinya taman bunga itu kan penghijauan. Pemerintah lebih ngerti kalau penghijauan, apalagi orang ahli, ya. Jadi nggak mau diganggu-gugat. Itu kesimpulan. Kompleks makam Rawakidang adalah pemakaman umum bagi warga Jatimulya. Tak jelas kapan lokasi ini dimanfaatkan sebagai tempat pemakaman umum. Hanya saja beberapa meter dari gerbang depan, di bagian kanan, nampak sebuah bangunan seperti rumah dengan 3 makam yang berderet. Makam yang usianya sudah sangat tua ini diyakini sebagai makam keramat Syekh Muhammad Diman atau Ki Buyut Diman. Bersama 2 pengawalnya yang setia, 3 makam di bagian luar adalah makam cucu dari Ki Buyut Diman. Makamnya semula berdekatan dengan Ki Buyut Diman. Namun atas petunjuk goib dalam mimpi, makam lalu dipindahkan ke bagian luar. Kabarnya, berkat keberadaan makam Ki Buyut Diman, kompleks makam Rawakidang tidak terlacak sinyal GPS. Bukan sekali 2 kali, pengemudi ojek online dibuat bingung saat melintas di tempat ini. Coba sekarang buka aplikasi Gojek atau di sini melalui pakai alamat sini, nggak bakalan keluar. Itu hebatnya orang dulu. Itu kan dia sekelas wali, Mas. Namanya wali itu jangan pun hidupnya, tinggal namanya aja, tinggal makamnya aja dilindungi oleh Allah. Penampakan di sekitar pohon beringin itu perempuan, ya. Bahkan saya pernah malam-malam kesini sekitar jam 2-an itu. Beberapa orang yang minta izin, dia mau ngambil sesuatu dan pusaka dan sebagainya, nggak ada yang berhasil. Selalu merindukanmu. Belum ketemu si sobat, hati campur aduk, tangan kau terus ngadu. Belum lengkap kalau belum ngopi Lokal Latte. Kopi Lokal Latte, sobat melek gue. Tadinya kulit kering, kresek-kresek. Pas ganti Zen, kulit gak kering. Zen dengan Reshiso dari Jepang. Efektif lawan kuman, kulit tetap lembut. Gak kresek-kresek lagi. Zen perlindungan alami, hadir dengan varian baru. Sweet Mama. Anak saya tuh manis banget. Paling gak tahan lihat yang manis-manis. Mama kan selalu ingetin. Konsumsi gula berlebih meningkatkan resiko diabetes. Ganti gula Anda dengan Tropicana Slim. Hanya untukmu. Kopi kenangan baru dengan biji kopi pilihan 100% gula aren dan susu segar selalu ada hanya untukmu. WIB, promo di Tokopedia tiap tanggal 25 sampai akhir bulan. Ketik WIB aja, dapat banyak diskonnya. Belanja apa aja bebas ongkir sebebasnya, selalu ada, selalu bisa di Tokopedia. 50 tahun Ultramilk menjadi pionir susu UHT dan tetap menjadi nomor 1 untuk
Untuk ratusan tahun lagi, menutrisi negeri sepenuh hati. Hanya untukmu, Piko. Hanya untukmu. Makasih suami. Piko. Kopi kenangan mantan Cino, cappuccino yang creamy, bikin happy. Selalu ada hanya untukmu. Flu dengan gejala sakit kepala, bersin, hidung tersumbat, dan demam menyerang? Istirahat dan minuman hangat aja belum cukup. Cepat minum Neosep Forte dengan formula yang efektif meredakan gejala flu secara cepat dan menyeluruh. Neosep Forte, cepat menyeluruh. Cat dinding Super Silk Anti Noda dengan Silky Smooth Technology. Bikin noda nggak mudah nempel. Sekali bilas, langsung bersih. Dengan puluhan ribu pilihan warna. Aku cinta cat dinding Super Silk Anti Noda. Percaya Alfian Brands. Kopi, gula aren, rasanya paten, bikin semua pengen. Nikmat aromanya bukan main. Cuma kopi, gula aren, rasanya bukan main. Kopi dan arennya lebih paten. Beli 2 gratis 1. Kopi, jagonya kopi. Kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan pouch. Isi lebih banyak, cuma 2.000. Beli 6 pouch, berhadiah piring cantik. Beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan pouch. Berhadiah piring cantik. Isi lebih banyak, cuma 2.000. Yuk, masak sedap setiap hari. Belanja cuma 20.000. Bebas ongkir dong. Kalau bayarnya? Pakai Avanza, bebas ongkir dong. Bebas ongkir sebebasnya. Jadi Tokopedia. Tokopedia. Keberadaan makam keramat di Rawakidang memang tak banyak orang yang tahu. Begitupun dengan silsilah dari Ki Buyut Diman. Namun ketika proyek pembangunan LRT mengalah tidak menggusur makam, kekeramatannya menjadi diakui. Orang pun mulai berdatangan mencari pembuktian. Ketika ada perwakilan dari lembaga cagar budaya ingin melakukan pendataan dan pendokumentasian makam, keanehan pun kembali terjadi. Itu nggak mau dipublikasikan, Mas. Sekarang internet bagaimana kurang canggih. Contoh, 6 bulan aku baru duduk di sini, ada datang dari artinya kabupaten, dia sebagai petugas cagar budaya. Sebelumnya dia foto-foto, terus kemudian 3 hari kemudian aku diundang, 3 hari kemudian aku diundang datang ke sana, ke hotel Grand Cikarang. Itu nyampe sana, hasil-hasil foto, ya sini semua ngeblank, Mas. Penampakan entitas goib dan suara-suara aneh yang tak jelas asal-usulnya kerap meneror warga yang datang berziarah. Tak aneh jika reputasi makam Rawakidang menjadi terkenal sebagai makam angker di daerah Jatimulya. Padahal Ki Buyut Diman digambarkan sebagai sosok sederhana yang berilmu tinggi. Ia diyakini memiliki jasa dalam pengembangan Islam di daerah Bekasi. Siapakah sesungguhnya Ki Buyut Diman? Dan mengapa makamnya seakan menyimpan banyak misteri? Beliau itu berjanggut tipis. Ya, janggut tipis, putih, ya kan? Rambutnya sedikit agak beruban dikit, dan beliau kurus tinggi. Dan beliau juga sebagai pendekar silat. Juga pernah ada yang lihat sosok orang baju koko putih dengan memegang tongkat. Itu di sekitaran makam ini. Kedengaran suara delman dari pinggiran Kalimalang itu jalan, tapi nggak ada sosoknya dan nggak ada delman. Itu sering dijumpain kayak gitu. Penampakan di sekitar pohon beringin itu perempuan, ya. Bahkan saya pernah malam-malam kesini sekitar jam 2-an itu. Niatnya ziarah, tapi karena kita dari pintu masuk itu nujunya melihat pohon di sana ya. Itu saya pernah lihat. Dan saya mikir gini, jam 2 malam perempuan mana ada di makam kan gitu. Cuma saya nggak gubris karena tujuan saya itu masuk ke dalam makam. Aku sholat asar setelah sholat asar aku menyempatkan ngaji beberapa surat misalnya. Pas aku di dalam kedengeran, wah kakak Kiki ketawa. Terus aku keluar selesai tanya anak buah aku. Dan tadi ada tamu bawa anak kecil, nggak ada, Mang. Keangkeran dan kekeramatan makam Rawakidang ternyata tidak membuat sebagian orang takut. Mereka justru sengaja datang untuk melakukan ritual penarikan pusaka ampuh milik Ki Buyut Diman. Mereka melakukan ritual secara sembunyi-sembunyi di malam hari.
sehingga pengurus makam sulit melarang. Di kelenteng kuning itu ada sebagian ditaruh di itu, sebagian kata orang pinter diambil. Beberapa orang yang minta izin, dia mau ngambil sesuatu dan pusaka dan sebagainya, nggak ada yang berhasil. Kalau cahaya itu Mas rata-rata dia berupakan pusaka ya. Ya bisa katakan keris, bisa batu ali, bisa tombak, bisa hal-hal lain. Pokoknya pusaka lah. Segala sesuatu kembali lagi kepada si pelaku. Ya, artinya si pelaku itu misalnya tujuan dia baik begini nggak tahu punya latar belakang, artinya syirik dan sebagainya. Nah itu nanti yang punya urusan itu gaib. Sebelum jadi makam, Rawakidang adalah daerah rawa-rawa dan kubangan air yang menjadi tempat kawanan rusa mencari minum. Alhasil, penduduk setempat lalu menamakannya dengan Rawakidang. Menurut cerita orang tua dulu, kedatangan Syekh Muhammad Diman atau Ki Buyut Diman di Rawakidang awalnya hanya singgah saja sebelum melanjutkan perjalanan dari Banten ke Cirebon. Entah apa alasan yang menyebabkan ia memutuskan untuk menetap dan membangun pemukiman. Dia juga sosok yang teguh ya, maksudnya alim, istiqomah dalam mensiarkan itu juga nggak kenal waktu. Entah itu hujan, entah apa, zaman dulu ya masih berkendara itu delman kan. Ya itu mereka nggak kenal waktu. Dah waktunya mengajar, beliau mengajar. Waktunya beliau berjuang, beliau berjuang. Juga beliau mengajar hadis, yaitu hadis Sahih Bukhari. Sahih Bukhari langsung dengan kitabnya. Istrinya orang Banten. Kalau beliau ini aslinya Kuningan, cuman lama di Cirebon, artinya ikut mengelola istilahnya kerajaan Banten. Hitungannya sepupu ya. Karena gini, kalau Syekh Muhammad Diman itu dari istrinya Prabu Siliwangi. Dari perempuan silsilahnya Sumedang Larang. Ki Buyut Diman dikenal sebagai pribadi yang dermawan dan berwibawa. Beliau sangat peduli dengan kondisi perekonomian warga yang hidup dalam kemiskinan. Ia tak segan-segan membagikan harta bendanya untuk membantu rakyat. Tak aneh jika kemudian ia menjadi sosok panutan dengan banyak pengikut. Namun, bukan berarti perjuangan dakwah Ki Buyut Diman berlangsung mudah. Ada saja orang-orang yang tak suka dan berusaha menghentikan kiprah Ki Buyut Diman. Karena keluarga dari Kesultanan Cirebon, beliau punya jatah sendiri untuk masyarakat. Jadi hampir setiap minggunya itu beliau ngasih masyarakat miskin sumbangan, bantuan, atau itu karena memang sudah dianggarkan sama Kesultanan Cirebon. Dia sering dijebak. Mau ngajar di mana, dihadang tengah jalan. Cuma karena beliau juga bukan orang sembarangan, akhirnya selamat. Pada masa perjuangan melawan penjajah, Ki Buyut Diman melakukan perlawanan secara gerilya bersama para pemuda setempat. Untuk persenjataan, Ki Buyut Diman mengajarkan pembuatan golok dan pisau yang disamarkan dalam bengkel perawatan delman. Alhasil, ketika perang pecah, para pejuang sudah memiliki persenjataan untuk membela diri. Senjata yang beliau bikin itu dipakai untuk gerilyanya itu, untuk pasukan gerilyanya. Di antaranya, kalau di Kaliabang Nangka ada Kiai Nur Ali, ya kan? Di Jati Bening ada siapa? Di situ itu perjuangan itu disebarluaskan senjata-senjata beliau. Nah, beliau yang mengakomodasi, ya kan? Beliau juga yang mengajarkan cara membuatnya. Disebutnya kota patriot. Ya. Itu tadi masyarakatnya dahulu seperti itu. Ditambah lagi logo Kota Bekasi yang dulu ya, kalau sekarang kan bambu. Kalau logo Kota Bekasi sendiri itu golok simbolnya. Nah, itu perjuangan. Nah, itu beliau lah salah satunya. Makanya itu kita bisa lihat tidak ada satupun kayu di dalam Masjid Istiqlal ini. Semuanya terbuat dari besi. Besinya pun tidak ada besi biasa, semuanya stainless. Tidak ada yang bukan stainless.